saya ke Jepang. Tapi kalau udah penelitian ya, menyusun kesimpulan apa, saya perlu ke Jepang. Jadi kita atur. Kenapa? Teknologi itu adalah inovasi. Ya, oke. Kedua, kita nanti akan melakukan inovasi itu dalam 3P. 3P itu people, process, product. Ya, jadi orang berinovasi itu 3 cabang. Menginovasikan orangnya, menginovasikan prosesnya, akhirnya nanti mendapatkan produknya. Maka itu namanya inovasi 3P. People, process, product. Ya. Kemudian nanti yang terakhir, nah kita lihat Bapak Ibu ya. Kemudian saya PhD saya dalam bidang inovasi ini. Saya mengembangkan sebuah model. Nanti saya perkenalkan model itu Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu mudah memahami. Ya, mudah. Oke, nah itu semuanya materi. Mantap kan? Enak kan? Lihat kan? Selembar udah tahu semua ya Pak Oki ya. Ya, apalagi pakai software. Ya, ada softwarenya. Ya, di UNY semua nih, dosennya itu. Ya, jadi kita kalau misalnya ini namanya apa Bapak Ibu ya? Namanya overview. Jadi kalau kita memberi kuliah ya Bapak Ibu ya, paling pertama adalah kita harus kasih tahu mahasiswa itu apa yang akan dia makan. Supaya dia tahu, oh ini satu semester nih ini, satu bab nih ini, satu kali pertemuan nih ini. Ini namanya overview. Apa tujuan overview? Supaya mahasiswa kita tuh enggak kosong mulainya. Dia udah tahu ada bayangan. Ya, seperti kita mau makan ya. Kita mau makan apa nih? Makanan Padang. Makanan Padang apa? Ayam bakar, rendang. Jadi kayak udah ada di dalam ini kita, baru kita pergi ke restoran Padangnya. Demikian juga belajar. Ya, ketika Bapak Ibu membuka perkuliahan ya, nah selalu mulailah dengan apa? Apa yang mau kita pelajari hari ini. Supaya anak-anak kita tuh punya bayangan. Jangan begitu masuk nggak apa-apa. Oke, belajarnya A, B, C, D. Nggak ada, nanti hilang dari itunya. Ya. Kemudian saya di Singapura tuh termasuk juga mengajar para itu guru-guru di Singapura. Ya, di Singapura kan ada namanya IKIP-nya. Namanya NIA, National Institute of Education. Itu namanya tempat menggembleng guru-guru Singapura. Ya, yang diajarkan ke mereka itu bukan pelajaran. Bukan nggak ada diklat matematika, nggak ada. Diklat fisika nggak ada. Diklatnya itu ada selalu apa? Bagaimana cara mengajarkan. Itu lebih penting. Seperti yang kata Pak Oki itu, how to learn-nya tuh diajarkan kan. Supaya apa? Diberi kail. Jangan kita beri ikan. Ya, kalau beli ikannya habis, kita lagi dicari sama muridnya. Kalau beri kail, kalau ikannya habis suruh kail sendiri. Itu namanya how to learn-nya yang diajarin. Ya. Oke, Bapak Ibu, udah ini ya? Oke. Sekarang mari kita masuk. Bapak Ibu udah punya ini kan? Balik. Nah, ada. Nanti kalau ada yang ragu-ragu, Bapak Ibu langsung tanya aja. Kalau Bapak Ibu mau bagi pendapat, pokoknya kita nih santai aja, ya santai aja, nggak kaku, ya nggak kaku. Ya saya walaupun tinggal Singapura seperti Pak Rektor, saya kalau juga orang Indonesia, ya nggak ada beda sama Bapak Ibu, ya sama aja makannya juga nasi, ya. Cuma saya orang Padang, sukanya malah rendang itu, ya. Oke, Pak Ibu, abad ke-19 ya, itu kita nama zamannya zaman industri. Catat tulisnya nih, lengkapi. Ya. Nama industri. Kan dulu kalau kita belajar belajar sejarah namanya revolusi industri. Ya, revolusi industri. Jadi kalau zaman industri Bapak Ibu, apa cara orang berpikir? Namanya linier. Nih. Satu arah. Nih, linier. Jadi kalau orang bisanya cuma ngetik, nanti sampai pensiun dia ngetik doang. Kenapa? Spesialisasi. Kalau tukang bongkar mesin, ya sampai pensiun dia tukang bongkar mesin aja. Karena hanya dia fokus ke satu arah doang. Maka itu namanya adalah revolusi industri. Namanya linear thinking, berpikir linear, berpikir satu arah. Tapi Bapak Ibu ya, ketika kita masuk ke abad 20, berubah zamannya. Namanya zaman informasi. Zaman informasi. Orang berpikir tidak satu arah lagi, dua arah. Namanya lateral. Bercabang pikirannya. Kenapa bercabang? Karena orang mulai bertanya, ada nggak cara baru? Ada nggak metode baru?
Ada nggak keterampilan baru yang harus saya kuasai? Nah, akibatnya apa? Ada orang sekarang bisa mengerjakan dua hal, ngerjain A, ngerjain B. Itu namanya lateral. Ya, lateral. Kalau kita beri misalnya orang satu metode, orang selalu tanya, ada nggak metode B? Kenapa? Keingintahuan orang gara-gara informasi banyak. Itu namanya revolusi informasi. Nah, lalu sekarang abad 21, cara kita berpikir lebih lain lagi, bercabang-cabang, sebut namanya radiant thinking. Oke, nah sekarang Bapak Ibu udah tahu ya, kita punya 3 pola berpikir. Pola berpikir tunggal, pola berpikir ganda, pola berpikir banyak. Pola berpikir banyak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, mana dari 3 pola berpikir ini yang cocok untuk zaman sekarang, untuk mahasiswa kita? Yang merah, yang ungu, atau yang kuning? Yang kuning, betul ya? Yang kuning. Itu yang perlu diajarkan ke mereka. Kenapa? Karena sebenarnya otak kita itu memang dirancang bekerjanya seperti itu. Coba ya Bapak Ibu lagi duduk di sini ya. Pasti kalau Bapak Ibu lagi diam, ingat anak lagi di rumah, suami lagi keluar kota, orang tua lagi di kampung, ya, bercabang tuh biasa. Itu memang desain otak kita begitu. Cuma kalau di kampus kita fokus yang satu, ya. Ketika istirahat kita boleh telepon keluar. Ini namanya radiant thinking, ya, radiant thinking. Oke, radiant thinking. Jadi Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita mikir ya, ini otak ini kan begini mikirnya tuh. Makin banyak cabang, makin kreatif seseorang. Makin sedikit cabang, makin kurang kreatif orang. Jadi sekarang Bapak Ibu ya, salah satu tugas kita sebagai dosen adalah apa? Mengembangkan cabang-cabang ini. Bagaimana caranya? Misalnya Bapak Ibu punya ilmu, misalnya mau disampaikan 3 misalnya. Pancing dulu 1. Pancing 1. Suruh mereka cari yang 2. Ya, yang 2 itu palingan dikasih bocoran-bocoran dikit. Bocoran-bocoran dikit. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu itu tidak berasal dari tunggal gurunya saja, dosennya saja. Harus juga dari yang mereka gali sendiri. Nah, itulah yang disampaikan Pak Oki tadi, learning how to learn. Kalau semuanya dikasih dari dosennya aja berbentuk PPT, kemudian ujiannya PPT lagi, ya udah, mana mau mahasiswanya baca textbook. Ya. Bapak Ibu kan tahu ya, literasi kita rendah, betul nggak? Literasi kita rendah. Ya. 1 dari 2 anak nggak ngerti apa yang dia baca. Ya, itu hasil dari asesmen nasional. Jadi 1 dari 2 anak nggak ngerti apa yang dia baca. Nggak heran kalau di tes PISA yang dunia itu kita selalu ada di papan bawah. Kenapa? 1 dari 2 anak nggak ngerti apa yang dia baca. Ya. Kemudian 2 dari 3 anak nggak ngerti cara numerasi, ngitung-ngitung. Ya. Kalau dikasih 1 tambah 1, 2 tahu. Tapi kalau kasih uang 100 pergi ke itu pasar, beli ini, berapa sisa uang? Susah. Apalagi soalnya bentuk cerita, ya, numerasi. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak di SD atau SMP mengalami juga ya. Mana nih mah? Ya nggak jelas nih. Tapi kalau sekali 1 tambah 1, 2 bisa. Tapi kalau 1 tambah 1 ini disembunyikan dalam bentuk cerita, nggak ngerti dia. Sama mahasiswa kita juga begitu. Ya. Kalau kami Bapak Ibu ya dulu di ITB ya, rata-rata ujiannya open book. Bapak Ibu kan udah tahu lah kalau ujian open book ya. Mau dibawa buku aja, apa aja Pak Rektornya, pasti nggak ada di sono. Ya, nggak ada di sono. Ya, anak-anak mau nyontek-nyontek, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, nah biasanya soalnya tuh nggak ada nomornya. Soalnya cerita aja, ada tabel, ada kurva. Kemudian pertanyaan, dari kurva di atas, apa yang bisa kamu simpulkan? Biasanya kalau A itu udah saling lihat-lihat. Kalau saling lihat-lihat artinya tahu-tahu sama-sama nggak ngerti. Ya, kemudian B, dari A hitunglah ininya. Jadi kalau nggak bisa A nggak bisa B. Ya, demikian juga beruntun-runtun tuh. C, A B, D, A B C. Jadi kalau nggak bisa A udah pasti 0 ujian kita.
Ya, jadi kami biasanya begitu mulai ujian, lihat dulu, pura-pura lihat baca soal, lihat teman, kepalanya berdiri nggak? Kalau kepalanya berdiri, aman, tenang. Kenapa? Sama-sama nggak bisa. Tapi kalau kepala kita aja yang berdiri, yang lain nunduk, waduh, ini kacau ini. Ya, artinya yang nggak bisa kita doang. Ya, yang lain nunduk soalnya. Ya, makanya kita udah biasa itu. Ya, lucu itu. Jadi teman-teman begitu. Jadi kalau kita literasi kita kurang, kita nggak paham apa yang kita baca. Literasi itu salah satunya adalah kemampuan kita mengembangkan radian tinggi kita. Oke, Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu juga kan udah kenal ya, sering sekali sebut namanya industri 4.0, society 5.0 ya. Itu sebenarnya menggambarkan apa? Perubahan-perubahan yang tadi itu VUCA itu. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Senjatanya cuma satu seperti kata Pak Rektor tadi. Kemauan dan kemampuan berinovasi. Dua ya Bapak Ibu ya, kemauan dan kemampuan. Kalau kita mau aja tapi kita nggak mampu, sama aja enggak. Ya. Kalau kita mampu tapi nggak mau, sama aja enggak. Jadi inovasi itu tergantung dua faktor, ya, mau dan mampu. Ya, maunya nanti dari segi mindset kita, mampunya dari segi skill set sama tool set. Ya. Maka itu mindset itu yang kuncinya. Mau dulu. Ya. Bapak Ibu kan melihat ya mahasiswa ya. Ada mahasiswa mampu tapi dia nggak mau. Tapi ada mahasiswa mau walaupun dia nggak mampu. Biasanya yang mana yang maju? Yang ini ya Pak Rektor ya. Yang mau ini. Yang mau ini. Nanti kita akan lihat mindset itu ternyata lebih penting daripada yang dua lain. Yang dua lain itu ada di handphone semua. Ya, tapi yang mindset itu ada di kepala kita, ada di hati kita. Nah, itu yang susah membentuknya. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Lihat halaman berikutnya. Oh ya, halaman yang sama nih. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja sehari-hari ngajar ya, satu semester, 2 semester, setahun, 2 tahun, itu namanya iterasi. Iterasi itu mengulang-ulang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya apa? Melakukan hal yang sama. Ya, doing the same thing, melakukan hal yang sama. Ini disebut namanya rutinitas. Itu aja kerjakan. Masuk tiap semester baru ngajar mata kuliah. Ngajar sekian bab ujian, periksa ujian, umumkan, ya, ujian lagi, itu lulus dan selesai. Berulang lagi semester berikutnya. Itu namanya iterasi, pengulangan. Biasanya apa yang terjadi? Ilmu berubah, ya, ilmu berubah, dunia berubah, kebutuhan berubah, sehingga apa yang terjadi? Walaupun mata kuliahnya judulnya sama, isinya harus diubah, betul Pak Rektor? Kalau enggak, kita bosan, mahasiswa kita juga bosan, ketinggalan. Nah, bagaimana mengubahnya? Lewat kreativitas. Apa itu kreativitas? Mulai kita memikirkan, ada nggak cara baru, ada nggak ilmu baru, ada nggak metode baru. Namanya thinking new thing. Thinking new thing. Mulai kita mikir. Kalau kita nggak pernah mikir, kita akan berkutat di sini. Bapak Ibu udah tahu, masuk ke zona apa namanya? Zona nyaman. Zona nyaman itu artinya apa? Udah, pokoknya jalan begitu aja dah. Ya, merem juga jalan. Ini nyaman Ibu ya? Comfort zone namanya. Nah, biasanya kalau comfort zone apa? Mulai malas belajar, boleh belajar nambah baru, buat apa sih? Udah nyaman di sini. Kreativitas ini Bapak Ibu, inilah pabriknya inovasi. Biasanya kreativitas ini banyak ide, tapi biasanya hanya beberapa ide yang bisa dipakai. Ide-ide yang dipakai itulah yang menjadi apa yang disebut namanya inovasi. Inovasi itu artinya apa? Melakukan hal-hal yang baru, cara baru, metode baru, ilmu baru. Inilah inovasi. Jadi inovasi itu Bapak Ibu tidak bisa tanpa lewat creativity. Karena itu nanti kita belajar kreativitas dulu. Kreativitas itu adalah pabriknya inovasi. Biasanya kreativitas itu hasilnya banyak ya Pak ya, banyak. Nanti dari yang banyak ini kita pilih salah satu. Yang salah satu ini yang menjadi inovasi. Jadi inovasi itu adalah kreativitas yang dipraktekkan. Ya, catat rumus satu ya. Rumus satu sini.
Jadi kreativitas itu C itu sama dengan inovasi. Balik. Sorry Bapak Ibu ya, saya orangnya ini kidal. Apa orang Sunda bilang kidal apa? Kebot. Ya. Ini inovasi ya, ini creativity, ini implementasi. Implementation. Ya, ini rumus kita. Inovasi. Ini creativity. Jadi inovasi itu adalah kreativitas yang diimplementasikan. Ya, implementasi. Jadi nggak akan ada inovasi nggak tanpa kreativitas. Ya, karena itu nanti kita belajar bagaimana mengkreativitaskan sesuatu. Ya, nggak ada cara cepatnya dari iterasi langsung loncat ke inovasi, nggak ada, belum ada rumusnya. Ya, belum ada rumusnya. Selalu harus lewat jembatan creativity. Ya, jembatan creativity. Oke, Pak Ibu. Nah, ini dalam bahasa Inggris, nanti saya pakai bahasa Indonesia aja. Bapak Ibu tahu orang nih? Nah, si Jo pasti tahu dong. Ya, kalau Bapak Ibu tahu handphone Apple ya, iPhone Ibu ya. Nah, kalau pakai laptop namanya Mac Ibu ya. Nah, itu namanya. Jadi dia ini salah satu orang yang dianggap paling kreatif di dunia. Maka itu saya bawain di sini. Jadi orang nanya ke dia, apa itu kreativitas? Apa kata dia? Kreativitas itu sebenarnya hanya menghubungkan sesuatu. Jadi sebenarnya kreativitas itu udah ada, ya, cuma kita menyambungkan aja. Tapi nggak semua orang bisa melihat sambungannya itu. Hanya orang-orang kreatif lah yang bisa melihat. Ini kalau ini ya dihubungkan. Coba Bapak lihat ya, orang yang kreatif bikin baju, ya, ada aja kan? Yang ini tambah topi, tambah ini, misalnya kayak misalnya baju pengantin, itu kan? Itu semuanya kan nyambungin yang sudah ada. Jadi kreativitas itu adalah menghubungkan sesuatu. Sesuatu itu udah ada di sekitar kita. Jadi kalau kita bertanya kepada orang kreatif bagaimana mereka melakukannya, mereka sebenarnya merasa agak bersalah. Sebenarnya apa? Mereka nggak lakuin apa-apa, cuma mereka bisa lihat ini sama ini dihubungkan bagus. Nah, cara melihatnya itu yang nanti harus diajarkan ke mahasiswa kita. Sebenarnya apa? Kreativitas itu ada di dunia kita ini. Ya, cuma cara melihatnya belum diajarkan. Nanti cara melihatnya itu yang perlu diajarkan. Oke teman-teman, jadi kreativitas itu adalah menghubungkan sesuatu, ya, menghubungkan sesuatu yang sudah ada. Ya, contoh, sekarang teman-teman kan pakai handphone ya. Tahu nggak dulu kalau handphone dulu zaman-zaman dulu ada keyboard di bawah? Iya Pak Rektor ya. Jadi kalau kita handphone tuh separuh layar, separuh keyboard, betul nggak? Sekarang mana ada yang ada keyboard? Layar aja sepenuhnya ya Pak ya. Tapi kalau kita pengen mengetik, keyboardnya keluar. Tapi pas kita mau kirim, keyboardnya hilang. Itu dari dia. Kenapa? Dia ngelihat orang pakai laptop. Laptop itu kan 50% layar, 50% keyboard. Habis itu kalau lagi nonton film, keyboardnya nggak pernah dipakai. Muncul kreativitasnya. Bisa nggak keyboard itu dimasukin ke layar? Itu idenya. Kemudian dilempar ke tim teknisnya, insinyur-insinyurnya. Cari teknologinya. Ada yang seperti kita sekarang alami ini. Maka itu BlackBerry, teman-teman pernah dengar ya BlackBerry? Maka BlackBerry mati ya Bu ya. Kenapa? Dia 50%-nya keyboard. Yang hitam-hitam dulu ya Bu ya. 50% keyboard, 50% layar. Sekarang orang pengennya layar gede. Maka itu dapat teknologinya dari kreativitas dia. Nah, kemudian si Steve Jobs ini lihat juga orang suka pakai mouse kan? Ya, mouse. Dia mikir juga bisa mouse tuh dihubungkan ke jari. Jadi jari kita ini yang jadi mouse. Ya sekarang yang kita nonjok-nonjoknya. Ini paling banyak kerja tiap hari itu kan jari kita, betul nggak Pak Ari? Ya, tiap hari coba ya hitung, ya, kira ribuan kali. Ya, kalau nggak nonjok sehari rasanya garing, ya Pak Oki ya, nggak senang kalau nggak nonjok sehari. Ya udah, dari mana? Teknologi dia, ya, teknologi dia, ya, nonjok. Ya, nah itulah teman-teman, kreativitas akhirnya apa? Menghasilkan inovasi yang kita pakai sehari-hari sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sekarang ya, kalau berangkat dari rumah ya, ketinggalan dompet,
nggak pusing ya Bu ya. Coba ketinggalan handphone, waduh sehari-hari garing ya rasanya, sibuk aja sehari. Kalau ketinggalan handphone, dompet aman, ya bayarnya bisa pakai QRIS, pakai apa, aman. Ya, tapi kalau handphone, waduh, ya rasanya mau balik pulang lagi ya Bu ya. Kayaknya hari-hari ini tuh ada yang sesuatu yang kurang gitu loh. Ya, walaupun duit nggak ada, tapi kalau ada handphone aman, aman. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Kreativitas itu sekarang mengalami perubahan paradigma. Ya, isi aja kotaknya ada ya. Kalau dulu disebut namanya nature tuh dilahirkan, alamiah. Jadi ada orang yang lahir kreatif, ada orang lahir nggak kreatif. Sekarang nggak, kreativitas itu namanya nurture itu bisa diajarkan, bisa diajarkan. Oke ya, kita santai-santai aja ya. Kalau saya informal aja, ya nggak ada perlu macam-macam, ya santai aja. Nanti Bapak Ibu ada yang nggak ngerti tanya aja, ya. Jadi dari dulu Bapak Ibu ya, orang selalu ragu ini. Kreativitas itu dilahirkan atau bisa diajarkan? Zaman lama orang mengatakan orang-orang kreatif itu hanya dilahirkan. Maka tuh pelukis-pelukis dunia, Einstein itu dianggap orang-orang yang dilahirkan aja. Tapi dengan perkembangan teknologi, akhirnya kita tahu apa? Orang itu bisa dilatih untuk menjadi kreatif. Maka itu sifatnya namanya nurture. Ya, maka itu ini isinya tadi ya. Oke? Yang kedua, dulu orang mengatakan orang-orang kreatif tuh orang-orang berotak kanan. Pintar musik, pintar melukis, itu orang kreatif. Pintar merancang baju, itu orang kreatif. Sekarang enggak, ya. Sebut namanya whole brain. Whole brain itu artinya apa? Otak kiri kanan. Otak kiri kanan. Jadi kreativitas itu membutuhkan otak kiri, membutuhkan otak kanan. Dua-duanya. Kalau dulu kanan doang. Sehingga dulu orang-orang kreatif itu sedikit. Karena orang-orang populasi orang-orang otak kanan itu sedikit. Tapi kalau sekarang banyak. Kenapa? Ini butuhkan dua-duanya. Otak kiri sama otak kanan. Ya, ini kita lihat nih. Nah ini, kalau Bapak Ibu pengen lihatnya, pergi ke restoran Padang. Ada di sana tuh. Ya bagi ya, ada di sana tuh. Enak itu, ya restoran Padang. Oke, nah, sehingga di sana Bapak Ibu lihat ya, ini ada dua belahan. Nah, kalau dulu orang menganggap separuh aja cukup. Ya, jadi dulu tuh Bapak Ibu ya, orang merasa gini ya. Kalau yang kiri itu jago matematika, jago fisika, jago yang esak-esak ya. Yang kanan tuh jago musik, jago. Sekarang harus digabung dua-duanya. Harus digabung dua-duanya. Kenapa? Karena kita butuh dua-duanya. Ya, butuh dua-duanya. Butuh kiri, butuh kanan. Nggak ada kehidupan yang hanya butuh kiri doang. Nggak ada kehidupan yang hanya butuh kanan doang. Butuh dua-duanya. Ya. Oke, lewat. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Nah, ini betul-betul merubah paradigma Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu selama ini udah kenal banget kalau kreativitas itu selalu namanya outside the box, out of the box, di luar kota. Maka itu luar kota itu apa? Kalau mau kreativitas cari di luar. Ya, banyak studi banding. Ya. Sekarang Bapak Ibu ya, kreativitas itu ada di sekitar kita. Maka itu namanya inside the box. Jadi kalau Bapak Ibu mau kreativitas nggak usah cari keluar, lihat di dalam ini, di dalam YPIB ini apa yang bisa dikreatifkan. Ada semua, ada semua. Ya, nah saya kebetulan dalam PhD saya menggarap ini, namanya inside the box. Ya, bahwa kreativitas